saya Ahmad Maulana Yusuf dari kelompok 3 dan juga teman-teman akan menjelaskan tentang perencanaan arsitektur sistem informasi menggunakan kerangka segmen pada PT Sumber Buana Motor. Sebelum itu, sini saya akan memperkenalkan dulu kelompok 3. Ada Ahmad Maulana Yusuf, Rudy Abastian, Rika Pasaribu, Mustafa Kemal Pasir, Nuraini, Yanti dan Raka Fahrizal. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kerangka segmen. Segmen firework merupakan matris 6x6 yang mempresentasikan interaksi dari dua skema klarifikasi arsitektur sistem 2 dimensi. Dimensi yang pertama, perencanaan, planner, pemilik owner, perancang designer, pembangun, developer, subkontraktor, dan functioning enterprise. Dimensi kedua yang kedua, segmen menggambarkan setiap pertanyaan fundamental dalam bentuk kolom atau fokus. 1. What, kolom data, material yang digunakan untuk membangun sistem inventory set. How, kolom fungsi, melaksanakan aktivitas proses transformation. Where, kolom jaringan, lokasi, topografi, dan teknologi, network nodes. Who, kolom orang, aturan, dan organisasi, organization group. When, kolom waktu, kejadian, siklus, jadwal, time produce. Why, kolom tujuan motivasi dan inisiatif, innovation reason. Baik, di sini ada tabel kerangka segmen, enterprise, arsitektur, and firework. Ada what, data, how, function, where, network, who, people, when, time, why, motivation. Baik, lanjut. PT Sumber Buana Motor merupakan salah satu anak perusahaan Sumber Buana Group yang bergerak di bidang jasa penjualan atau penyediaan transformasi yang berupa sepeda motor bermerek Kawasaki. PT Sumber Buana Motor berlokasi di Jalan Magelang di Yogyakarta sebagai kantor utama yang didirikan pada tahun 2005 oleh Hendra Kurniawan. Perusahaan ini memiliki 1 kantor utama, 6 kantor cabang, dan 6 subdealer. Perusahaan ini memiliki 2 aktivitas bisnis utama, yaitu penjualan produk dan pengawasan stok. Sedangkan aktivitas pendukung bisnisnya adalah kegiatan manajerial perusahaan. Pengembangan sistem informasi pada perusahaan menitik beratkan pada aktivitas bisnis utama. Untuk pengembangan kerangka segmen, 1. Arsitektur data atau kolom what. Kolom ini membahas mengenai data atau entitas bisnis dan relasi antara data yang ada di PT Sumber Buana Motor Yogyakarta. Daftar entitas penting yang memiliki peranan di PT Sumber Buana Motor Yogyakarta yaitu 1. User, 2. Transaksi, 3. Produk, 4. Detail produk, 5. Stok, 6. Laporan, 7. Pelanggan, 8. Service, 9. Salesman. Mungkin itu saja dan bakal dilanjut oleh Kiki. Gambar entry relationship diagram bisa dilihat di gambar sebagai berikut. Penjelasan. 1. Entitas transaksi merupakan data utama penyimpanan transaksi yang digunakan untuk mengelola dan menyimpan data utama transaksi saat dibutuhkan. 2. Entitas produk adalah data utama produk yang berisi identitas sebagai pengenal suatu produk. Entitas ini memiliki relasi dengan entitas transaksi yang digunakan sebagai bagian dari pencatatan transaksi. 3. Entitas user adalah data untuk menyimpan identitas pengguna sistem informasi ini. Setiap orang yang berhak dan memiliki akses ke dalam sistem akan disimpan datanya di entitas ini. Entitas detail produk merupakan data yang menyimpan spesifikasi produk dan memiliki relasi dengan entitas produk. 4. Entitas salesman adalah data yang menyimpan data para petugas salesman di counter atau outlet penjualan dan memiliki relasi dengan entitas transaksi sebagai bagian dari pencatatan transaksi. 5. Entitas service merupakan data yang menyimpan identitas pelayanan servis dan memiliki relasi dengan transaksi sebagai transaksi untuk pelayanan servis. 6. Entitas laporan merupakan data yang menyimpan atribut-atribut yang dikumpulkan dari entitas transaksi, entitas produk, dan entitas stok. 7. Entitas pelanggan adalah
data yang menyimpan atribut-atribut sebagai identitas pelanggan. Arsitektur aplikasi. Kolom ini membahas mengenai proses-proses yang terjadi pada sistem, aktivitas sistem, dan hubungan dengan pengguna, dan yang digambarkan dengan model use case diagram sebagai berikut. Bisa dilihat di layar. Penjelasan. Model di atas menunjukkan hubungan antara pengguna sistem dan fungsi sistem yang digunakan. Ada 6 penggunaan sistem yang akan memiliki akses ke dalam sistem dan berikut keterangannya. 1. Sales memiliki hak akses untuk mengelola dan data transaksi, mengelola data produk, dan detailnya mengelola data salesman dan mengelola data stok. 2. Sales, distribusi, dan warehouse memiliki hak akses untuk mengelola data stok. 3. Service administration memiliki hak akses untuk mengelola data service. 4. Kepala divisi sales memiliki hak akses untuk mencatat laporan transaksi. 5. Kepala divisi direct sales memiliki hak akses untuk mencetak laporan transaksi dan mengelola data pengguna atau user yang memiliki akses ke sistem. 6. Kepala divisi after sales memiliki hak akses untuk mencetak laporan transaksi. Model di atas merupakan gambaran umum mengenai proses pertukaran data dan perubahan data yang terjadi dalam sistem informasi. Berikut keterangannya. 1. Pembeli memberikan data identitas dirinya ke dalam sistem dan berhak menerima informasi mengenai produk, transaksi yang berlangsung, dan nota pembelian. 2. Sales mengelola data transaksi, data produk, data stok, dan data pelanggan ke dalam sistem dan memiliki hak akses untuk menampilkan informasi transaksi, informasi data, informasi stok, dan informasi pelanggan. 3. Sales, distribusi, dan warehouse mengelola data stok, data mengakses data produk yang kemudian akan menerima informasi data produk dan data stok. 4. Service administration mengelola data transaksi dan data service yang kemudian akan menerima informasi data produk, data service, dan data transaksi. 5. Kepala divisi sales dapat melakukan cetak laporan transaksi dan menerima informasi transaksi, informasi produk, dan informasi stok. 6. Kepala divisi direct sales dapat melakukan cetak laporan transaksi, mengelola data pengguna, termasuk data salesman, dan menerima informasi transaksi, informasi produk, informasi user, dan informasi stok. 7. Kepala divisi after sales dapat melakukan cetak laporan transaksi dan menerima informasi transaksi, informasi produk, informasi service, dan informasi stok. Gambar diagram konteks bisa dilihat digambar sebagai berikut. Yang ketiga, arsitektur teknologi atau biasa disebut kolomware. Kolom ini membahas mengenai lokasi bisnis utama dan topologi jaringan untuk sistem informasi dari PT Sumber Buana Motor Yogyakarta. Lokasi bisnis utama di mana sistem ini dikembangkan adalah di kantor pusat PT Sumber Buana Motor Yogyakarta yang berada di Jalan Magelang nomor 135B, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sistem informasi yang akan dikembangkan ini merupakan sistem informasi berbasis web, sehingga pada penggunaannya akan terhubung dengan internet dan dapat diakses kapanpun, dimanapun. Berikut adalah topologi jaringannya. Departemen Marketing. Sistem informasi penjualan berbasis web ini diharapkan juga selain memiliki penyimpanan data di internet, harus juga memiliki penyimpanan data di server, di mana lokasi sistem informasi berjalan sebagai jaminan kualitas dan keamanan data. Kesimpulannya adalah berdasarkan kegiatan perancangan arsitektur enterprise dengan kerangka judgement yang sudah dilakukan pada bagian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan dan saran sebagai berikut. Yang pertama, kerangka judgement mampu memberikan panduan yang baik dalam merancang arsitektur enterprise melalui kolom dan menerangkan elemen organisasi atau elemen pengembangan sistem informasi seperti elemen data, elemen fungsi, dan elemen jaringan seperti yang telah digunakan pada penelitian ini.
Yang kedua, kerangka Jasmine juga mampu memberikan panduan yang baik bagi stakeholder untuk memahami perannya dan pentingnya sistem informasi yang dikembangkan melalui berbagai sudut pandang stakeholder pada baris Jasmine. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon maaf.